SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sesi yang kedua ini, yaitu insyaallah kita akan bahas seputar zakat dan diwajibkan kepada siapa saja atau harta apa saja yang akan dikeluarkan zakatnya, serta siapakah yang berhak untuk menerima zakat. Zakat artinya secara bahasa berasal dari zakat syai' idza nama wa zada. Sesuatu itu zakat apabila tumbuh dan bertambah. Dan juga menurut bahasa zakat bermakna al-barakah wan nama wat tahara was shalah, yaitu keberkahan, penambahan, kesucian dan kebaikan. Ini makna zakat secara bahasa. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, orang yang suci. Itu berasal dari kata az-zakah. Sedangkan zakah secara syar'i maknanya adalah hissatun muqaddarah, yaitu bagian tertentu min malin makhsusin, dari harta tertentu, fi waqtin makhsusin, di waktu tertentu, yusrafu fi jihatin makhsusatin, dan ditasarrufkan, diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Ya, di sini masih menggunakan secara umum karena ya kalau disebutkan secara detail di istilah sehingga kebanyakan, karena berkaitan dengan kadarnya, berkaitan dengan orang yang menerimanya, sebagaimana nanti akan diperinci terlebih dalam setelah ini. Zakat sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga orang yang mengingkari zakat atau mengimani tidak wajibnya zakat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Sebagaimana setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian kelompok orang yang murtad ada, sehingga diperangi oleh Abu Bakar, dan juga ada yang lainnya mani'uz zakah, orang-orang yang enggan membayar zakat karena mereka beranggapan zakat itu hanya wajib diberikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sehingga pendapat keliru ini diperangi. Ya, pertama dijelaskan Abu Bakar ketika tetap membangkang tidak membayar zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun kita tidak banyak membahas tentang keutamaannya. Juga di antara dalil yang lainnya tentang ancaman orang-orang yang meninggalkan bayar zakat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam surat At-Taubah 34 dan 35, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tidak menginfakannya atau tidak membayarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala
disebabkan karena zakat yang tidak mereka keluarkan. Kita akan bahas yaitu tentang syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang mengeluarkan zakat. Ada siapa yang berhak untuk membayar zakat? Yang pertama adalah orang yang merdeka. Berarti seorang budak tidak membayar zakat. Ya, bagaimana membayar zakat? Dirinya sendiri merupakan harta. Dirinya sendiri, jiwanya itu dimiliki oleh tuannya. Maka tidak wajib untuk bayar zakat. Adapun orang merdeka masih berkewajiban untuk membayar zakat. Dan yang kedua adalah Islam. Maka orang yang kafir tidak wajib membayar zakat. Itu untuk orangnya. Adapun anak kecil muslim, maka selama dia muslim maka wajib membayar zakat selama hartanya itu mencapai nisab. Jadi kalau orangnya tadi berkaitan harus muslim dan tidak disyaratkan balik untuk berkewajiban membayar zakat. Kalau ada anak kecil mendapatkan warisan dari orang tua, lalu kemudian dia diasuh oleh pamannya misalkan dengan membawa banyak harta tadi, maka tetap wajib untuk membayar zakat. Adapun syarat harta yang wajib dizakati, kalau tadi orang yang berzakat, sekarang syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama, an yakuna minal asnaf allati tajibu fiha zakah, yaitu masuk dalam kelompok harta-harta yang wajib dizakati. Nanti akan kita bahas secara detail juga. Jadi tidak semua harta itu wajib dizakati. Contoh misalkan emas dan perak wajib dizakati kalau memenuhi syarat yang kedua nanti. Rumah, mobil belum tentu wajib dizakati. Saya katakan belum tentu, meskipun hukum asalnya tidak wajib. Meskipun harganya mahal, maka belum tentu wajib dizakati. Dan yang kedua, an yablughan nisab, harta tersebut harus mencapai nisab terlebih dahulu. Nisab adalah kadar tertentu yang diwajibkan oleh syariat untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau belum mencapai nisab, maka belum wajib untuk dizakati. Contoh emas misalkan, ya nanti juga akan kita rinci. Kalau sampai 85 gram misalkan, berarti sebelum mencapai nisab itu, maka tidak wajib untuk dizakati. Dan yang ketiga, an yakuna hadzal mal mamlukan milkan taman, harta ini atau uang ini dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna atau dalam kekuasaan. Apa maksudnya? Kalau kita memiliki piutang, berarti piutang itu uang kita tapi diutang oleh orang lain. Statusnya, kepemilikannya itu adalah milik kita. Akan tetapi karena uang itu masih diutang oleh orang lain, berarti kepemilikan kita belum sempurna. Karena kita belum bisa ngapa-ngapain dengan uang tersebut. Lalu bagaimana status piutang kita ketika kita sudah mencapai nisab dan mencapai haul? Contoh misalkan uang 100 juta, sedangkan ini misalkan nisabnya itu 80 juta. Tapi dari 100 juta itu, yang 50 juta baru dipinjam teman. Yang ada pada diri kita tinggal 50 juta saja. Maka bagaimana status yang 50 juta tadi? Apakah digabungkan dengan 50 juta yang ada pada penguasaan kita apa tidak? Nah, di sini para ulama pun juga berselisih pendapat.
Namun secara umum rinciannya adalah apabila utang tersebut bisa diharapkan untuk dibayarkan, bisa ditagih, ini sudah jatuh tempo karena memang janjinya 3 bulan, ini sudah 3 bulan dan pas wajib zakat, maka uang tersebut diambil dan digabungkan dengan uang yang kita miliki sehingga 50 tambah 50 100 juta sudah mencapai nisab, maka ini segera dibayarkan zakatnya. Atau utang jenis yang kedua, utang yang tidak bisa diharapkan untuk ditagih. Dulu ada yang pinjam uang 50 juta digunakan untuk berobat, ya memang janjinya itu 3 bulan, ini sudah 3 bulan. Dulu pinjamnya itu ya karena benar-benar kepepet kebutuhan untuk operasi, sekarang pun belum bisa membayar. Berarti orang yang berhutang tadi tidak bisa diharapkan untuk bisa segera bayar. Berarti uang kita masih tinggal 50 juta saja. Maka kasus seperti ini para ulama berbeda lagi. Di antara pendapat dari Abdullah bin Abbas, membayarkan zakatnya nanti ketika uangnya sudah balik. Kalau memang baliknya itu ternyata 3 tahun lagi, berarti harus membayar zakat untuk 3 tahun 100 juta. Ya kebetulan harta dia itu enggak gitu ada pertambahan, juga enggak berkurang. Lalu dalam 3 tahun ketika dikembalikan totalnya 100 juta, berarti dia membayar zakat itu 2,5% kali 3. Pendapat yang lainnya, pendapat mazhab Malik, membayarkan zakat kalau sudah dibayarkan dan cukup sekali saja, yang dihitung hanya 1 tahun. Itu yang pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, la zakata alaihi li syai'in madha minas sinin. Tidak wajib zakat pada tahun-tahun sebelumnya ketika utangnya belum dibayarkan. Lalu ketika uangnya itu sudah dibayarkan, itu kembali dari nol lagi. Artinya untuk wajib zakat harus nunggu 1 tahun lagi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa aqrabul aqwal, pendapat yang paling mendekati, qaulun ma la yujibu fi syai'an bihal hatta yahulal haul, pendapat yang tidak mewajibkan mengeluarkan zakat ketika uangnya sudah terkumpul tadi sampai dimiliki selama 1 tahun. Au yujibu fihi zakatan wahidatan indal qabdi, atau mewajibkan membayar zakat sekali saja ketika menerima uang yang dihutang tadi. Wa hadzal qaul lahu wajhun wa hadza wajhun. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Jadi sepertinya menguatkan 2 pendapat, suruh memilih. Yang jelas kalau suruh membayar semua atau tiap tahun, padahal ini kembalinya setelah 3 tahun, maka itu terlalu memberatkan. Ya karena uang yang terhutang tadi itu statusnya nggak jelas. Artinya dari kesempurnaan kepemilikan, yang menghutangi secara asalnya itu miliknya, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa dengan uang tadi. Sedangkan yang berhutang, memang dia yang berhutang, dia yang dulu memanfaatkan, tapi sekarang uangnya sudah tidak ada, sudah kepakai. Dia pun harus mencari uang lain untuk membayarnya, sehingga keberadaan uang yang 50 juta tadi yang sudah dipinjam tadi itu seakan belum ada uangnya, seakan-akan saat ini belum ada uangnya, sehingga tidak diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya. Tidak sebagaimana dikatakan pendapat yang pertama tadi.
Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hadza syahru zakatikum. Ini adalah bulan di mana wajib bagi kalian untuk membayar zakat. Faman kana alaihi dainun falyuaddihi. Barang siapa yang punya hutang hendaknya segera dibayar. Hatta tahsula amwalukum fatu'adduna min zakah. Sehingga kalian pun bisa mengumpulkan uang kalian sehingga bisa juga membayar zakatnya. Artinya yang punya utang juga segera dibayarkan, dan yang berhutang segera membayar hutang tersebut sehingga bisa dikumpulkan uangnya. Ini yaitu utang yang sudah jatuh tempo. Adapun utang yang belum jatuh tempo maka tidak dianggap. Contoh misalkan saya sekarang punya uang 100 juta, namun saya juga punya utang untuk nyicil rumah, beli rumah 500 juta, masih bayarnya 200 juta, kurang 300 juta. Tapi ini sudah sesuai perjanjian, nanti dibayar selama 5 tahun. Nah, tadi uang saya 100 juta yang ada, kemudian saya punya utang 300. Apakah dengan saya punya utang 300 yang lebih besar daripada uang saya 100 juta, itu uang saya digunakan untuk bayar utang terlebih dahulu? Ya tadi sesuai dengan kesepakatan. Kalau memang itu belum jatuh tempo, dibolehkan untuk membayar 5 tahun lagi atau selama 5 tahun, maka saya tetap berkewajiban untuk membayar zakat yang 100 juta tadi, karena itu yang ada dalam kekuasaan saya. Itu utangnya tadi, sehingga tidak dianggap pada waktu itu, karena itu utangnya masih bisa dilunasi sesuai dengan kesepakatan atau belum jatuh tempo. Kemudian sekarang apa saja yang wajib untuk dizakati? Karena tidak semua itu wajib dizakati. Yang pertama yang wajib dizakati adalah yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah emas dan perak. Barang siapa yang memiliki emas dan perak, maka wajib untuk dizakati. Ini masuk ke dalam harta wajib zakat. Dan yang kedua, itu bisa masuk 1-2, emas dan perak. Atau yang ketiga yaitu unta, 4 sapi dan juga kambing. Ini juga wajib untuk dizakati. Kemudian dari pertanian seperti gandum, kurma, anggur, itu wajib untuk dizakati. Namun dalam kesempatan hari ini saya hanya akan membahas tentang emas dan perak dan yang sejenisnya yang bisa dikiaskan dengan harta atau zakatul mal. Tidak berbicara tentang zakat hewan ternak ataupun pertanian, karena saya lihat wajahnya nggak ada yang petani di sini kayaknya. Peternak juga nggak ada. Kalaupun punya ayam ya cuma sedikit di rumah. Artinya itu tidak aplikatif untuk disampaikan saat ini, kecuali kalau memang dia punya bisnis hewan kurban, nanti masuknya ke barang jual beli, atau dia punya di kampungnya ternak. Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi yang pertama adalah emas dan perak. Ya 1 dan 2 lah. Emas dan perak ini termasuk wajib zakat. Berapa nisabnya, berapa kadarnya sampai wajib untuk dizakati?
Dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaihal haul fa fiha khamsatu darahim." Apabila kamu memiliki 200 dirham. Dirham itu adalah mata uang emas, mata uang perak yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Jadi dulu alat transaksi jual beli menggunakan dinar, dan dinar ini emas, perak murni. Dan penggunaan perak ini sebagai emas bukan produknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayo kita bikin mata uang dari emas dan perak. Emas kita namanya dinar, peraknya kita namanya dirham. Tidak demikian. Itu sudah ada sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya juga jangan menisbatkan kepada sunnah. Sunnah itu kalau beli pakai emas, pakai perak, nggak ada hubungannya. Karena itu bab muamalah. Ya meskipun tidak dipungkiri emas itu lebih stabil daripada yang lainnya. Apabila memiliki 200 dirham, itu mata uang perak pada waktu itu, dan sudah mencapai 1 tahun, fafiha khamsatu darahim, maka wajib dikeluarkan 5 dirham. Berarti kalau dari 200 diambil 5 dirham, berarti 2,5%-nya. 2,5% berarti kadar wajib zakatnya. 200 dirham itu berarti nisabnya, batas perak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Walaisa 'alaika syai'un, dan tidak wajib bagimu untuk mengeluarkan zakat pada emas hatta yakuna laka ishruna dinaron, sampai engkau memiliki 20 dinar uang emas. Fa idza kanat laka ishruna dinaron, apabila engkau memiliki 20 dinar, wa hala 'alaihal haul, dan sudah mencapai 1 tahun, fa fiha nisfu dinarin, maka wajib untuk membayar setengah dinar. Setengah dinar dari 20 dinar ya sama kayak tadi, 2,5%. Nah, berapa ukuran 200 dirham itu? Berapa perak? Berapa gram perak? 20 dinar itu sekarang hitungannya berapa gram emas? Ini saya jelaskan secara singkat langsung kesimpulan, jadi tidak membawakan berbagai macam pendapat. Intinya dari perak tadi 200 dirham itu kalau digramkan itu ketemunya 595 gram perak. Itu untuk dirham. Adapun emas 20 dinar, maka ketemunya adalah 85 gram emas. 85 gram emas murni atau 24 karat. Itu nisab emas dan perak. Jadi kalau seseorang punya emas, misalkan logam mulia tapi ini yang asli, yang 24 karat dari Antam misalkan, atau ada yang tidak 100% tapi 99%, atau katakanlah 24%. Kalau memang itu sudah mencapai 85 gram emas, maka sudah wajib zakat. Kalau sekarang itu dirupiahkan, tadi saya sempat ngecek itu 1 gram emas itu 978.000
1 gram emas murni. Berarti 978.000 kali 85. Berapa tadi lupa ngalikan. Artinya nggak sampai 90 juta kalau kita nilai 978 kali 85. Berarti senilai 83.130.000. Itu kalau dinilai dengan rupiah. Ini emas yang kita miliki, baik itu emas yang dipakai atau emas yang disimpan. Karena Rasulullah SAW pernah menegur Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki perhiasan emas. Ditanya apakah sudah dikeluarkan zakatnya, dan ternyata dikatakan belum mengeluarkan zakat. Maka Rasulullah pun menegurnya. Artinya berarti dia juga rela untuk mengikatkan api neraka pada tubuhnya kalau emas itu belum dibayarkan zakatnya. Meskipun ini tidak dipungkiri terjadi khilaf juga dari para ulama. Namun intinya itu, baik itu emas yang dipakai atau emas yang disimpan, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya dan digabung. Nah, sekarang kan lagi musim juga yang emas-emas kecil itu dari antam logam mulia itu ada yang 1 gram, bahkan ada yang 0,1 gram, ada yang 0,5 gram. Kalau itu semua dikumpulkan plus kalungnya, anting-antingnya, gelangnya atau cincinnya, kalau semuanya totalnya mencapai 85 gram emas murni, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau emasnya itu tidak 24 karat, karena biasanya yang perhiasan itu umumnya ya 20 ya. Yang 20 ada 22, bahkan kalau untuk anak-anak itu ada yang 10 karat. Maka bagaimana penghitungannya? Maka penghitungannya harus dikonversikan ke 24 karat. Dinilai apakah itu dikonversikan ke 24 karat sudah 85 gram atau belum. Karena kalau kita hitung misalkan 100 gram emas, 100 gram emas tapi 20 karat, nah, itu tidak sama dengan 100 gram 24 karat. Nggak ada papan ya, lupa nggak nyiapkan. Jadi intinya harus dikonversikan terlebih dahulu, nanti biar penghitungannya tepat. Jadi kalau kurang lebih 100 tadi misalkan yang 22 karat dibagi 24 baru dikalikan 100 gram. Oh, berarti sudah mencapai, hitungannya sama dengan 91 gram emas yang 24 karat. Kalau misalkan contoh emasnya itu 100 gram, akan tetapi 20 karat, berarti 20 dibagi 24 kali 100, nah, maka itu senilai dengan 83 gram emas murni atau 24 karat. Berarti belum wajib untuk bayar zakat, karena kan tadi wajib zakatnya adalah 85 gram emas murni. Intinya nanti itu bisa diperhitungkan. Begitu pula dengan perak, maka juga demikian perak yang murni. Kemudian kalau seseorang misalkan memiliki emas 50 gram emas murni dan dia memiliki 1000 gram
perak. Kalau dikumpulkan itu seharusnya sudah mencapai, misalkan dirupiahkan kemudian dikumpulkan itu mencapai. Tapi dalam hal ini nisab emas dan nisab perak itu sendiri-sendiri. Jadi nisab emas dan nisab perak itu sendiri-sendiri, tidak digabungkan. Artinya kalau punya emas itu tidak mencapai nisab, perak juga tidak mencapai nisab. Kalau digabungkan sebenarnya bisa mencapai nisab, akan tapi tidak digabungkan. Artinya penghitungannya itu tetap sendiri-sendiri. Berarti enak gitu aja ya Ustaz kalau beli, ya terserah. Jadi orang nggak mau mencapai nisab karena akal-akalan, sama dengan karena memang punyanya nggak sampai mencapai nisab, itu kan berbeda. Atau orang misalkan sudah punya emas, sekarang punya emas 100 gram misalkan 100 gram 24 karat semuanya, berarti kan udah wajib. Tapi apakah dikeluarkan langsung? Kan tidak, kan harus mencapai haul dulu 1 tahun. Katakanlah sekarang bulan Rabiul Akhir misalkan, di bulan Rabiul Akhir ini emas saya sudah mencapai nisab. Kapan wajib membayar zakatnya? 1 tahun ke depan, 1442 Hijriah, dan yang dihitung adalah bulan Hijriah. Seluruh syariat yang berkaitan dengan bulan tahun itu menggunakan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Jadi Rabiul Awal nanti bayarnya bulan Rabiul Akhir tahun depan. Seharusnya bayarnya zakat adalah Rabiul Akhir. Lalu kemudian di bulan Rabiul Awal pengen beli motor. Kalau memang pengen beli, murni pengen beli, anaknya pengen geger misalkan pengen dibelikan motor, sehingga menggunakan emas tadi dijual, digunakan untuk beli motor yang awalnya 100 gram sekarang menjadi 75 gram misalkan. Maka di bulan Rabiul Akhir nanti tidak wajib bayar zakat. Kalau dia itu belinya itu cuma gimana caranya uangnya berkurang biar nanti nggak dibayarkan zakat, ya secara zahir di dunia dia memang tidak wajib bayar zakat. Tapi karena dia itu belinya sengaja lari dari zakat, ya nanti di akhirat pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembayarannya itu mengikuti tahun kalender Hijriyah. Nah sekarang biasanya kebanyakan kaum muslimin itu bayarnya di bulan Ramadan. Apakah boleh? Kalau memang itu wajib zakatnya di bulan Ramadan, ya memang boleh-boleh saja. Tapi kalau wajib zakatnya itu seharusnya tidak di bulan Ramadan, dia bayar di bulan Ramadan, dilihat. Kalau sekarang ini wajib hartanya mencapai nisab sekarang bulan Rabiul Akhir, seharusnya membayar zakat adalah bulan Rabiul Akhir tahun depan 1442 Hijriah. Dia pengen ngepaskan di bulan Ramadan sehingga membayarnya ditunda. Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan sampai 6 bulan. Maka dia berdosa karena dia mengakhirkan membayar zakat. Tapi kalau dia mendahulukan sebelum waktunya bayar zakat, dia bayarkan terlebih dahulu, nanti biar enak dek ngapal nih bayar zakat, karena bulan Hijriah saja nggak hafal misalkan, atau khawatir nanti lupa bayarnya. Soalnya biasanya kalau Ramadan itu kan enak, banyak donasi atau banyak orang butuh, atau sedekah juga dilipat gandakan, motivasinya lebih besar, maka dipaskan. Boleh kalau itu dimajukan. Jadi seharusnya dia itu wajib bayar zakatnya
misalkan di bulan Syawal ataupun di bulan Dzulhijjah atau Dzulqa'dah, seharusnya bayarnya di bulan itu. Lalu dia pengen bayar terlebih dahulu, didahulukan. Saya bayarnya sekarang di bulan Ramadan, biar nanti tiap tahun di bulan Ramadan. Maka itu tidak masalah. Kalau seperti itu tidak masalah. Sebagaimana sahabat Abbas itu pun juga mendahulukan yang meskipun tidak lama. Intinya kalau dimajukan seperti itu tidak masalah. Dan kalau misalkan sekarang di bulan Rabiul Akhir, uang saya atau emas saya emas saya sekarang misalkan 100 gram. Kemudian di bulan Ramadan berkurang menjadi 60 gram emas. Lalu kemudian di bulan Muharram bertambah lagi 70 gram. Kemudian di Rabiul Awal kembali lagi ke 85 gram. Di Rabiul Tsani tetap 85 gram. Apakah wajib zakat pada bulan Rabiul Akhir tadi? Maka jawabnya tidak. Kenapa? Karena dalam 1 tahun ini emas yang saya miliki naik turun. Jadi ketika turun ya sudah, itu berhenti. Haul yang sebelumnya nggak dihitung. Sehingga nanti ketika bertambah sampai tadi bulan Rabiul Awal yang menjadi 85 gram itu mulai dari nol lagi, mulai bulan pertama lagi baru dibayarkan. Ini kalau yang seperti ini agak bingung itu biasanya yang OKB, orang kaya baru ya, itu memang agak susah ngitungnya. Tapi kalau kayanya sudah stabil itu enak. Uangnya misalkan hartanya emasnya sudah di atas 100 gram terus. Kalaupun berkurang cuma dikit, sering nambah, nah, itu sudah enak kalau orang yang seperti itu. Tinggal ngapalkan bulannya saja. Tapi kalau uangnya masih nggak stabil, kadang ada, kadang enggak, yang memang harus rajin-rajin ngitung. Nah itu untuk emas dan juga perak yang tidak bisa digabungkan. Artinya dibayarkan, dihitung sendiri-sendiri. Nah kemudian yang ingin saya bahas juga adalah berkaitan dengan nisab mata uang, rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Karena kalau dulu pada zaman Nabi, emas dan perak tadi juga sebagai mata uang. Sedangkan saat ini sudah tidak ada lagi yang menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak ini sebagai mata uang. Kalaupun ada mata uang dinar atau di Qatar atau di mana, itu bukan dinar perak ya, cuma namanya saja dinar, tetap kertas, bukan dari perak atau emas. Nah, para ulama kontemporer khususnya berpendapat bahwasanya mata uang rupiah, dolar dan lain sebagainya juga wajib dizakatkan, dikiaskan dengan emas dan perak. Karena dulu zaman Nabi dinar tadi itu berfungsi dua ya. Jadi pertama itu ya emasnya wajib dizakati, yang kedua sebagai mata uangnya. Sehingga emas dari sisi zatnya itu bagaimanapun juga bentuknya tadi, buat perhiasan ataupun disimpan itu tetap wajib zakat. Adapun uangnya, mata uangnya, karena dikiaskannya sebagai mata uang, sehingga mata uang rupiah itu wajib dizakati. Nah, muncul perbedaan pendapat ketika uang itu wajib dizakati. Sekarang nisabnya berapa? Karena rupiah dulu belum ada pada zaman Nabi.
apakah pakai emas ataukah pakai perak. Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang berpendapat rupiah itu dikiaskan dengan emas, ada yang dikiaskan dengan perak. Dikiaskan dengan emas ditinjau dari sisi kestabilan harga emas. Contoh umumnya dulu pada zaman Nabi, untuk beli 1 ekor kambing itu bisa dengan 1 dinar. Sekarang beli 1 ekor kambing, ini yang bagus, itu juga 1 dinar. 1 dinar itu berapa gram? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 1 gramnya tadi kan 978, maka 4,25 gramnya itu kan mendekati 4 juta, mendekati lah, kurang lebih 4 juta lah. Nah, 4 juta ini kan ya harga normal kambing yang bagus ya. Yang bagus itu ya sekitar 4 juta atau 1 dinar. Dulu pada zaman Nabi juga demikian. Kalau perak itu nggak stabil. Kalau dulu 1 dinar itu kurang lebih 12 dirham 1 dinar. Sekarang ini 1 gram perak hanya sekitar 10-an ribu. Katakanlah 10.000 ya, katakanlah 10.000 perak. 10.000 rupiah. Berarti tadi kan nisabnya perak 595 gram perak, ya kan? Semoga bisa terbayangkan ya. Lupa nggak minta izin nyiapkan papan. Terus berarti nisabnya uang kalau dikiaskan dengan perak hanya sekitar 5.950.000. Katakanlah 6 juta lah biar enak. Berarti orang yang punya uang 6 juta itu sudah mencapai nisab. 6 juta kalau ditabungan terus nggak dikeluarkan, berarti tahun depan itu sudah wajib zakat. Kalau emas misalkan dikiaskan, uang rupiah dikiaskan dengan emas, berarti 85 gram emas sama dengan tadi saya hitung tadi 83 juta. Nah, sekitar 83 juta. Dari 83 juta kalau sudah memiliki itu baru itu dikatakan mencapai nisab. Nah, selisihnya kan ternyata sangat besar, dari 6 juta ke 83 juta. Nah, bagi yang berpendapat bahwasanya dikiaskan dengan emas tadi karena kestabilannya, adapun yang mengkiaskan dengan perak itu melihat dari sisi maslahat, yaitu manfaat untuk orang miskin. Artinya semakin sedikit nisab uang kita, berarti semakin sering kita membayar zakat. Semakin banyak kaum muslimin yang membayar zakat. Berarti punya uang 6 juta, 10 juta disimpan itu membayar zakat. Memang ini ya di antara pendapat yang sama-sama kuat semuanya ya dari kalangan ulama kita sendiri. Meskipun wallahu alam saya lebih cenderung kepada emas. Ya meskipun tidak masalah ada yang mengambil perak. Karena tadi orang yang punya uang 10 juta, punya tabungan 10 juta, itu nggak bisa dikategorikan orang kaya sekarang. Bisa nggak? Kira-kira kalau tabungannya, ya kalau dia termasuk mampu ya, tapi apakah mencapai secara uruf dikatakan orang kaya punya tabungan ya, bukan gajinya. Berarti dia nabung dikit-dikit sampai 10 juta, itu pun belum bisa dikatakan sebagai orang kaya. Dan juga kalau dikiaskan juga dengan hewan ternak, kalau hewan ternak misalkan kambing itu
wajib zakatnya itu kalau sudah dimiliki sekitar 40. Kalau 40 kambing itu kan katakanlah yang satunya paling murah saja harganya 2 juta. Ini kalau yang paling murah. Berarti kan kalau nilainya 80 juta, maka itu lebih mendekati zakatnya tadi. Tapi kalau perak itu terlalu sedikit. Tapi kalau melihat itu lebih bermaslahat bagi orang miskin, maka ya tidak masalah. Itu melihat maslahat dari sisi yang lainnya. Nah, itu untuk emas dan perak dan kemudian uang rupiah. Kemudian di antara yang wajib dizakati uang atau gaji. Ini wajib dizakati atau tidak? Ada pendapat dan yang masyhur ini dipopulerkan oleh Syekh Qardawi rahimahullah, yaitu adanya zakat profesi, zakat pekerjaan. Karena sekarang itu pegawai gajinya saja misalkan 10 juta, masa enggak wajib zakat? Sedangkan petani sekali panen itu keuntungan bersihnya paling juga 10 juta, itu juga wajib zakat setiap kali panen. Dan ini pegawai yang gajinya lebih besar, masa tidak wajib zakat? Maka kita katakan bahwasanya untuk pegawai itu sendiri itu kan sebenarnya sudah ada ya, pada zaman Nabi SAW dan juga pada zaman Khulafaur Rasyidin. Lebih khususnya pada zaman Khulafaur Rasyidin yang secara formal, secara resmi itu ada pegawai yang digaji. Dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya seorang pedagang juga. Seorang pedagang, pas diangkat jadi khalifah ya tetap dagang, tapi dilarang sama Umar. Ini khalifah seharusnya ngurusi umat, kok masih ke pasar? Ya nggak pantas. Artinya ya nanti kapan mikir umatnya? Akhirnya Abu Bakar pun ya dilarang jualan. Namun nanti digaji diambilkan dari Baitul Mal. Baitul Mal itu ya sumbernya banyak, ya zakat, ya sedekah, ya infak, ya jizyah, dan fai dan lain sebagainya. Itu sumbernya banyak. Itu intinya sudah ada gaji pada zaman Nabi SAW atau zaman Khulafaur Rasyidin. Dan tidak ada riwayat pun yang mengatakan para pejabat itu ketika mendapatkan gaji harus mengeluarkan zakat dari gaji yang diperolehnya. Ini dari sisi histori. Tadi Syekh Qardawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya dan yang sependapat dengannya itu dikiaskan dengan pertanian yang mereka tiap kali panen wajib zakat. Kalau mengkiaskan dengan pertanian nanggung. Kenapa nanggung? Pertanian itu zakatnya, wajib zakat yang dikeluarkan adalah 5% atau 10%. Kapan 10%? Kalau pengairannya itu murni dari air hujan, maka 10%. Tapi kalau masih pakai, ya kalau istilah sekarang pakai diesel, pakai pengairan, maka zakat yang dikeluarkan hanya 5% saja. Nah tadi kalau zakat profesi dikiaskan dengan pertanian, seharusnya zakat yang dikeluarkan adalah 5% atau 10%. Tapi tetap yang ditekankan hanya 2,5%. Artinya kias ini tidak tepat. Apalagi itu uang yang tadi dimiliki harus mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Orang misalkan gajinya benar 10 juta, untuk bayar kontrakan atau bayar kos-kosan hitungannya sebulannya misalkan 1 juta, untuk bayar anak sekolah, untuk bayar kehidupan sehari-hari, semuanya
tinggal sisa 2 juta misalkan, atau tinggal 1 juta, sebagian buat cicilan juga. Nah, masa ini masih harus diperintahkan untuk bayar zakat? Nah, dari mana uangnya sekian? Jadi dari sini zakat profesi itu juga diantara bentuk kewajiban yang kurang tepat di dalam syariat. Tapi kalau seseorang berazam, misalkan tiap bulan, kalau saya dapat gaji saya akan bersedekah, nggak masalah. Karena zakat itu tadi setahun sekali, dan setahun sekali nggak perlu dicicil tiap bulan, tapi cukup 1 tahun sekali. Tapi kalau mau sedekah, mau infak, ya silahkan, diperbolehkan. Kemudian berikutnya, harta yang wajib dizakati adalah zakat barang perdagangan atau urudut tijarah, barang yang memang disiapkan, yang dibeli untuk dijual. Bagaimana cara menghitungnya atau apa saja yang wajib untuk dizakati? Segala objek yang menjadi barang jualan diperjualbelikan, maka dia masuk ke dalam zakat mal. Artinya zakat mal, zakat harta itu yang digabungkan dengan uang yang dimiliki. Contoh misalkan, sekarang saya punya uang 100 juta, 20 juta saya simpan di tabungan, di rekening. 80 juta ini saya gunakan untuk usaha. 80 juta ini digunakan untuk usaha. Usaha apa yang enak ini? Jualan gamis. Biasanya kalau ikhwan-ikhwan identiknya jualan gamis ya. Nah, jualan gamis misalkan. Ketika jualan gamis, kalau memang itu 80 juta itu semuanya dibuat kulaan gamis, karena sudah punya rumah, jadi jualnya di rumah, kan online misalkan, atau sudah punya toko di depan rumah. Artinya yang 80 juta itu murni untuk kulaan. Maka itu tetap digabungkan dengan harta yang tadi 20 juta plus senilai 80 juta. Ini sekarang misalkan saya milikinya bulan Rabiul Akhir. Saya mulai kulaan 80 juta. Nanti biasanya kalau bulan Ramadan tambah peningkatan plus tambah keuntungan. Dari 80 juta itu, pokoknya niatnya saya 80 juta itu untuk saya putar berjualan. Kalaupun untung saya kulakkan lagi. Sehingga habis Ramadan itu, pas Ramadan untungnya ada 40 juta lebih, atau 40 juta lah. Berarti barang dagangannya saja totalnya sudah mencapai 120 juta rupiah. Ditambah lagi dengan uang yang ada tadi 20 juta. Dan itu bertahan sampai bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah. Sehingga yang dikeluarkan nanti adalah total dari barang jualan tadi dengan uang yang ada di rekening, atau boleh rekening, boleh bawah bantal, terserah, pokoknya uang yang dimilikinya. Tapi kalau misalkan saya tadi contohnya mukadimahnya hampir sama, punya uang 100 juta, 20 juta itu saya simpan karena itu buat cadangan, keperluan sehari-hari dan lain sebagainya. 80 juta ini mau saya gunakan untuk modal usaha. Modal usaha ini kan macam-macam. 80 juta saya bagi, 40 juta untuk kulaan barang, 40 juta untuk nyewa ruko atau nyewa kios lah, kecil-kecilan dulu. Nyewa kios itu 40 juta 2 tahun misalkan. Nah, bagaimana penghitungannya?
Penghitungannya adalah yang pertama uang yang disimpan di rekening 20 juta. Yang kedua adalah aset barang yang diperjualbelikan, yaitu 40 juta yang dibuat kulaan. Sedangkan 40 juta yang digunakan untuk nyewa itu tidak masuk dalam hitungan uang zakat. Berarti uang yang dimiliki, harta yang dimiliki totalnya 20 tambah 40 juta, 60 juta. Dari 60 juta itu ya berarti sudah turun dari nisab, berarti tidak wajib bayar zakat dari 60 juta. Sehingga di sini bagi yang memang bisnis jualan ini harus benar-benar ngitung. Makanya asalnya juga itu kalau seseorang punya bisnis itu memisahkan, ya kalau bisa itu memisahkan uang pribadi dengan uang jualan. Ya ini dari sisi ekonominya sendiri yang memang lebih baik itu dipisah antara uang pribadi dengan uang jualan, sehingga nanti perhitungannya itu juga mudah. Atau lebih gampangnya lagi, lebih simpelnya lagi, barang jualan yang dihitung sebagai harta zakat adalah omset yang berputar ditambah dengan keuntungannya, itu ditotal plus dengan tabungan yang kita miliki, itu totalnya berapa, mencapai nisab apa tidak. Adapun untuk sewa, untuk beli rak, untuk beli komputer, memang itu untuk jualan, tapi itu bukan objek jualannya. Itu aset yang tidak bergerak lagi, yang sudah tidak mengembang, tidak bisa menghasilkan uang. Dalam artian itu tidak bertambah, maka itu tidak dihitung dalam perhitungan zakat. Nah dari sini maka harta yang tidak diperjualbelikan meskipun nilainya sangat jauh di atas nisab, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Contoh, ada orang punya rumah di tengah kota Surabaya, harganya 1 miliar, tambah mobil Alphard yang digunakan untuk kerja, ya namanya digunakan untuk kerja. Dia punya tabungan cuma 50 juta saja. Ya betul, rumahnya tadi dari warisan. Dia pekerjaannya biasa tapi tabungannya cuma 50 juta saja. Tapi dia punya mobil, rumah mewah, maka dia tidak wajib bayar zakat. Ada lagi orang rumahnya ngontrak, baru dapat warisan orang tuanya, punya tanah sawah dijual 100 juta, disimpan di rekening, tapi rumahnya masih nyewa. Motor jadul, mobil apalagi nggak punya, perabot yang biasa-biasa. Tapi karena dia punya tabungan 100 juta, maka wajib untuk bayar zakat. Ya meskipun totalnya sangat jomplang tadi, karena pengertian dari zakat itu adalah harta yang disimpan tadi, bukan digunakan untuk sehari-hari. Maka kalau yang digunakan untuk sehari-hari itu yang wajib untuk yang digunakan sehari-hari tidak wajib untuk dibayarkan zakatnya. Kalau misalkan orang punya rumah disewakan, punya kos-kosan banyak, ini ada 30 kamar misalkan, dan rumahnya rumah pribadi, maka bagaimana zakatnya? Untuk rumahnya itu tidak termasuk dalam barang wajib zakat.
Yang wajib dizakati adalah biaya sewa. Setelah dikurangi ya operasional dan yang lain sebagainya. Memang dia punya 30 kamar. Katakanlah satu kamar itu 500.000 per bulan. Sehingga per bulannya dia bisa menghasilkan 15 juta rupiah kotor. Belum dipakai untuk bayar listrik atau bayar tukang bersih-bersih misalkan. Sehingga dari 15 juta itu dia mendapatkan keuntungan bersih 10 juta misalkan. Maka 10 juta inilah yang digabungkan dengan uangnya yang di rekening atau yang disimpan. Nah, kalau memang itu di total itu mencapai 83 juta, maka berarti sudah sampai nisab. Tapi kalau belum, ya maka belum mencapai nisab. Jadi belum wajib bayar zakatnya. Belum terkena wajib bayar zakat sampai dia memiliki uang mencapai nisab. Dia dapat uang sudah mau mencapai 50 juta misalkan, dibuat beli tanah lagi misalkan, dibuat beli mengembangkan perumahannya, usahanya. Selama itu untuk kontrakan, untuk kos-kosan, maka barangnya itu tadi, rumahnya itu tidak kena wajib zakat. Kecuali kalau memang rumahnya itu menjadi objek dari jual beli. Dia itu kerjaannya ya namanya kontraktor yang beneran ya, bukan kontraktor yang kontrak sini kontrak sana. Nah, tapi memang bisnisnya properti, misalkan developer, dia punya uang ini, dia punya uang 300 juta. Biasanya 300 juta itu digunakan untuk beli tanah, dibangun, dijual. Untung lagi beli tanah atau beli rumah direnovasi, dijual. Nah, maka ini semuanya masuk ke dalam objek jual beli, aset jual beli yang diperjualbelikan, sehingga itu bisa dihitung kena wajib zakat. Sebagaimana juga orang yang punya mobil, kalau mobilnya tadi meskipun misalkan Innova harganya 400 juta tapi disewakan, maka yang terkena wajib zakat adalah uang hasil sewaan. Tapi kalau dia itu memang bisnisnya itu jual beli mobil bekas, beli mobil bekas sekian nanti dijual, karena itu mobil Innova biasanya dapat bekas 300 juta, nanti dijual laku 350 juta misalkan, maka ini uangnya kan berputar, sehingga ini masuk ke dalam wajib zakat. Dan kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin lanjutkan pada pembahasan tentang yang berhak untuk menerima zakat. Ada 8 golongan yang wajib atau yang bisa menerima zakat, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu hanya, ini pakai innama berarti pakai hanya. Artinya di sini pembatasan bahwasanya zakat mal itu hanya diperuntukkan pada 8 golongan ini saja, bukan selainnya. Apa saja 8 golongan ini? Yang pertama adalah lil fuqara, dan yang kedua adalah wal masakin, orang fakir dan miskin. Ini sebenarnya perselisihan ulama yang panjang sebenarnya. Kapan seseorang itu dikatakan miskin atau fakir, bahkan berbeda pendapat mana yang lebih tidak mampu, apakah fakir atau miskin dan lain sebagainya.
Ya, secara singkat di sini Imam Syafi'i, atau mazhab Syafi'iyah dan Hanabila mengatakan fakir man la mala lahu wa la kasba yaqa'u mauqian min hajatihi. Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang enggak punya harta, enggak punya pekerjaan, yang dia kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya. Punya uang 1 juta tapi kebutuhannya 2 juta, atau dia punya uang 500.000, kebutuhannya itu 1 juta misalkan. Itu fakir. Ada juga menyebutkan miskin orang yang tidak bisa tidak memiliki makanan di hari itu. Adapun sekarang ini ya, kalau menggunakan pengertiannya para ulama terdahulu, di Surabaya ini nggak ada orang miskin, karena semuanya bisa makan. Kok makan rokok aja bisa kok. Makanya kalau ini itu ya nuwun sewu ya, kalau dikatakan orang rokok itu orang miskin itu nggak setuju. Nah, bilang nggak kuat beli makanan, uang buat beli yang nggak pokok saja berani atau mampu, masa beli makanan yang ini merupakan kebutuhan pokok tidak mampu, sehingga nggak layak untuk mendapatkan zakat sebenarnya. Cuma kalau pakai pengertian ini, kita susah membayar zakat kemana? Nggak ada orang Surabaya yang sampai seperti itu. Apalagi kalau di desa itu ya secara umum ya, yang selama bukan gunung, bukan pedalaman, desa-desa pun sekarang ya sudah mencari makanan itu juga lumayan gampang. Bedanya orang miskinnya desa sama kota, orang desa itu nggak punya makan tapi punya rumah. Kalau orang kota yang miskin nggak punya rumah tapi bisa makan enak, yang lebih miskin yang mana sebenarnya? Ya tergantung penilaiannya akhirnya. Ada juga pendapat yang ya dikuatkan juga Ustaz Irwandi, yang kebutuhan selama 1 tahun, itu pendapatannya selama tahun itu tidak bisa mencukupi kebutuhan selama 1 tahun itu, atau tidak memiliki persiapan 1 tahun. Namun di sini saya tidak membahas untuk pembatasan itu, ya, karena bisa dikembalikan kepada uruf gitu aja lebih enak. Apakah itu tergolong orang yang miskin atau tidak? Kalau dikatakan kepada penghasilan ya kadang repot. Orang penghasilannya 2 juta tapi punya anak 5, sama satunya lagi penghasilannya 1 juta nggak punya anak. Yang lebih miskin yang siapa? Ya nggak bisa kan akhirnya kita menilai yang mana ya, sehingga kita bisa menilai secara global aja ini mana yang lebih membutuhkan. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama fakir dan yang kedua miskin. Ketika al-amilun, yaitu amil zakat, perlu dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan amil zakat adalah petugas penarik pajak yang resmi diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat, yaitu Laziz, misalkan lembaga amil zakat infak sedekah, atau Laz, lembaga amil zakat. Kalau yang resmi yang paling besar Basnas, misalkan Badan Amil Zakat, atau lembaga-lembaga swasta yang memang mendapatkan izin untuk mengelola zakat, maka itulah yang dimaksud dengan amil, yang dia mendapatkan hak untuk memperoleh zakat. Kalau panitia masjid, penerima zakat itu bukan amil zakat. Panitia iya, pengelola iya, takmir masjid iya, tapi bukan amil zakat. Tapi kalau panitianya tadi itu memang miskin dan berhak untuk mendapatkan zakat, ya boleh, bukan karena amilnya, akan tetapi karena ketidakmampuannya tadi. Sehingga ini perlu diluruskan
perlu diketahui tentang amil zakat ini. Jadi tidak semudah kita bayangkan, ayo kita bikin yayasan, ya memang yayasannya yayasan sosial, tapi tidak mendaftarkan sebagai pengelola zakat, dan dia menerima donasi zakat, lalu kemudian dari zakat itu diambil untuk karyawan, maka itu tidak tepat. Itu menyelisihi dari amil yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, al-mu'allafah qulubuhum. Orang yang hatinya itu masih lemah diharapkan agar lebih dekat dengan kaum muslimin. Mu'allaf itu ada dua, dari golongan non muslim dan dari golongan muslim. Mu'allaf dari golongan non muslim adalah orang kafir yang diharapkan bisa masuk ke dalam agama Islam dengan diberikan zakat. Ini diharapkan. Ini kayaknya sudah belajar Islam ini. Tinggal pendekatan sudah dikasih zakat, maka ini boleh. Atau orang kafir yang sangat benci dengan agama Islam, tokoh kafir, kalau dia dikasih zakat akan mengurangi permusuhannya dengan agama Islam. Memang secara zahir sulit untuk diharapkan keislamannya, karena Islam ini track recordnya seperti itu. Tapi dengan memberikan zakat diharapkan dia minimal ya bisa diem lah, tidak keluar lagi, tidak mencela lagi. Itu juga boleh. Itu dari golongan non muslim. Kalau dari golongan muslim yang dimaksud dengan mu'allaf adalah orang yang keimanannya itu masih lemah. Ya memang umumnya yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau masuk Islamnya sudah 20 tahun yang lalu, sekarang pun sudah jadi ustadz, masa masih disebut mu'allaf? Ya enggak pas juga. Jadi mu'allaf itu yang memang hatinya itu masih lemah. Ya memang dulu ustadz ini lahir dalam keadaan Nasrani, sudah dapat hidayah, bahkan belajar agama, sudah bukan mu'allaf lagi, tapi sudah kuat insya Allah keimanannya, sehingga dari sisi ini tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Setelah mu'allaf qulubuhum, yaitu wafir riqab, adalah budak. Budak di sini bisa maknanya adalah budak yang bermakna mukatab. Mukatab itu budak ingin beli dirinya sendiri kepada tuannya, tapi dengan cara nyicil atau janji. Ini saya mau cari uang sendiri, nanti kalau sudah terkumpul saya beli diri sendiri kepada tuannya. Berarti kan dia membutuhkan uang, maka di sini dia berhak untuk mendapatkan zakat tadi. Atau ya memang karena budak miskin muslim maka berhak. Atau bisa juga untuk ada budak muslim ngambilkan zakat untuk memerdekakannya, maka itu juga diperbolehkan. Kemudian yang keenam, al-gharimun, orang yang banyak hutangnya. Orang yang banyak hutangnya. Dan di sini orang yang punya utang untuk yang melebihi utangnya itu melebihi dari hartanya sendiri yang dimiliki, sehingga dia tidak memiliki apapun untuk melunasinya, maka berhak untuk mendapatkan zakat ini. Kadang ada orang yang kaya, ya karena biasanya orang kaya kan semakin kaya semakin banyak utangnya, semakin besar utangnya, semakin berani berhutang untuk usaha dan lain sebagainya. Ya orang kaya biasa utangnya 1 miliar, 5 miliar, bahkan 10 miliar, padahal dia nggak punya aset sebesar itu. Lalu qadarullah usahanya bangkrut dan dia harus mengembalikan 5 miliar tadi, sedangkan dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Nah, maka dia
Ya, meskipun ada kemungkinan ya, ada kemungkinan dia itu mungkin kalau usaha nanti akan bisa menghasilkan uang lagi, tapi pas dalam keadaan terpuruknya tadi, punya utangnya tadi, boleh diambilkan dari uang zakat. Kemudian yang ketujuh adalah Ibnu Sabil. Kok di sini kok enggak urut? Atau fisabilillah terlebih dahulu. Fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah ini ya bermacam-macam, tapi secara umum adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun berjihad seperti apa yang menyebabkan seseorang itu bisa mendapatkan zakat dari sisi ini, dari sisi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah jihad ini yang dimaksud adalah jihad yang dengan pedang, artinya benar-benar berperang melawan musuh, atau bisa dikiaskan dengan jihad yang lainnya? Apa yang dimaksud dengan jihad yang lainnya? Yaitu jihad dengan pulpen. Bukan pulpen ini bukan untuk membunuh orang, tapi untuk menulis, untuk belajar ilmu syar'i. Maka itu juga yang dimaksud dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama juga memasukkan di sini yang termasuk fisabilillah adalah al-muallim wal muta'allim, orang yang mengajarkan agama dan orang yang mempelajari agama. Sebagaimana orang yang berjihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Tentu yang di sini dimaksudkan adalah seorang muslim, orang yang kehabisan bekal. Ada orang misalkan datang dari Jakarta pergi ke Surabaya, dia nggak punya bekalnya, habis, rekeningnya nggak hilang, ATM-nya hilang misalkan, sehingga dia tidak bisa makan lagi. Nah, kalau dia sudah tidak bisa mengambil hartanya tadi di Jakarta, meskipun dia punya, sebenarnya orang kaya, maka dalam kondisi seperti itu boleh dia mendapatkan zakat. Jadi itu 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat mal. Sehingga kalau kita mendapatkan amanah untuk mengelola zakat, mengelola sedekah, kita harus tahu juga penempatannya. Orang yang, ini agak kembali ke sebelumnya, orang yang bersedekah untuk masjid, masukkan uangnya ke kotak infak masjid, itu niatnya ada untuk wakaf masjid, bukan untuk yang lainnya. Sehingga juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan kecuali untuk kemaslahatan masjid. Menyumbangnya ke masjid, ya memang nggak ada pokoknya kotak infak di masjid, tapi digunakan untuk orang yang sakit, itu kurang tepat, karena itu untuk masjid. Ya, tapi kalau memang ada yang sakit, tetangga sakit, ya nanti menggunakan donasi yang lainnya. Kemudian ini juga wakaf pembangunan, ya maka harus digunakan wakaf pembangunan. Ini adalah zakat. Maka tadi zakat ada untuk perorangan tadi, orang miskin, orang fakir, orang yang punya utang, bukan untuk bangunan. Sehingga tidak tepat juga zakat digunakan untuk bangun masjid, karena sudah ada posnya masing-masing. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kita di sore hari ini. Ini ada sedikit pertanyaan. Yang pertama, izin bertanya, jika di jalan kita melihat sampah tidak dibuang ke tempat sampah, di saat tidak ada orang yang enggan membuang sampah tersebut, apakah hal ini bisa disebut
sedekah. Nah, jadi sedekah itu dalam arti yang luas adalah segala bentuk amal ibadah kebaikan itu juga masuk sedekah. Tasbih sedekah, amar ma'ruf itu juga sedekah, mengucapkan salam adalah sedekah, tersenyum di hadapan saudaranya itu adalah sedekah. Maka itu adalah sedekah bukan dengan harta, tapi tetap maknanya adalah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kita memiliki tabungan di bank konvensional, nah kita mendapatkan bunga tersebut adalah riba. Bagaimana cara kita agar bunga tersebut dikeluarkan? Apakah dengan perkiraan atau harus mendatangi banknya? Tapi yang pertama, ya sudah, kita harus yakini terlebih dahulu bunga di bank itu adalah riba. Sebisa mungkin ketika kita membuka rekening di bank, itu buka rekening yang tidak ada bunganya. Khususnya di bank syariah secara umum sudah ada, bank konvensional, ya pertanyaan sih konvensional. Itu setahu saya ada yang bisa mengajukan, ada yang tidak. Katakanlah ini tidak bisa mengajukan tanpa bunga, pasti ada bunganya karena kebutuhan transaksi dan yang lainnya mengharuskan buka rekening di bank, dan di situ ada bunganya. Maka yang paling utama memang harus dikeluarkan. Dari sisi cara memperolehnya itu memang tidak halal sebagaimana saya jelaskan tadi, tapi kita bisa mengalokasikan untuk fakir miskin atau maslahatan umum dan lain sebagainya. Cuma masalahnya nominalnya yang kadang kita tidak mengetahui. Bagaimana caranya? Caranya ya sekarang mudah caranya itu. Pakai internet banking ngecek itu juga bisa. Kemudian suruh ngeprintkan itu juga bisa ke bank. Atau kita ngitung sendiri. Kalau ngitung sendiri memang agak ribet, agak susah. Ya paling enak ya dihitung sendiri tadi. Apa namanya? Dari internet banking itu juga bisa, mobile banking pun juga bisa. Atau kalaupun benar-benar mentok nggak bisa, ya diperkirakan kurang lebih bunganya berapa. Namun yang lebih baik tadi kalau memang terpaksa buka bank di konvensional, sebisa mungkin diminimalisir uang yang ada. Kalau memang butuh transaksi cuma sekedar transaksi, setelah itu dipindah ke bank syariah yang tidak ada bunganya, sehingga yang di bank konven tadi bunganya tidak terlalu banyak, sehingga bunganya bisa semakin kecil. Wallahu ta'ala. Dan Ustaz, apakah hukumnya membayar hutang di masjid? Utang piutang adalah di antara bentuk amalan sosial, saling membantu, amal kebaikan, sehingga tidak dilarang di masjid. Yang dilarang adalah jual beli, karena ini adalah untuk mencari keuntungan. Rasulullah mengatakan, idza ra'aitu man yabi'u wa yashtari fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Jika engkau melihat ada orang yang jual beli di masjid, katakanlah, doakanlah semoga tidak beruntung, artinya semoga rugi. Doa kerugian ini menunjukkan larangan melakukan transaksi jual beli. Dan yang bermakna jual beli, nawarkan barang misalkan, atau transfer jual beli dan lain sebagainya. Maka apakah diperbolehkan promosi atau iklan di masjid? Kalau promosinya ini barang dagangan jual beli, maka dilarang dilakukan di masjid. Entah itu di madingnya, kalau masih di terasnya maka tidak diperbolehkan. Atau kadang ada banner, ada sponsornya. Nah, niatnya sponsor kan ini mau tidak mau niatnya apa? Iklan. Ini niatnya iklan apa enggak? Kalau enggak niat iklan ya enggak masalah, mereknya kelihatan. Cuma kalau memang ini dibuatkan brosur khusus, di sini diletakkan merek santri, itu kan berarti ada unsur promosinya. Ini kan enggak bayar ke sini kan untuk santrinya. Berarti bukan termasuk iklan. Tapi kalau sudah ada niatan buatkan brosur khusus, logo khusus yang itu adalah jual beli, maka bisa masuk dalam larangan tadi. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah boleh bersedekah diniatkan untuk diri sendiri dan orang lain, istri, anak, dan semisalnya? Namanya pada dasarnya orang yang namanya beribadah itu semuanya adalah untuk dirinya sendiri, kecuali memang ada dalil yang diperbolehkan untuk diniatkan untuk orang lain, khususnya yang sudah meninggal dunia, dan itu pun jalur ke atas atau masih ada hubungan keluarga. Adapun kalau masih hidup, maka ketika kita bersedekah untuk diri kita sendiri, walaisa lil insan illa ma sa'a, seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Lalu bagaimana agar anak istri kita itu bisa mendapatkan pahala dalam sedekah? Ya justru diajari mereka, dikasih uang dulu, gak apa-apa. Kita ngasihkan uang kepada istri, ini tolong sedekahkan. Ini ngasih uang kepada anak, itu juga sambil mengajarkan kepada anak untuk bersedekah, untuk membantu temannya, untuk membantu orang miskin. Ya diajarkan kepada mereka supaya mereka juga mengetahui keutamaan bersedekah tadi. Wallahu ta'ala alam. Dan apakah boleh menggunakan bank yang ada unsur riba atau bunga? Apakah boleh, bagaimana agar terhindar dari riba tersebut? Ya tadi, kalau menggunakan atau menyimpan uang di bank konvensional yang memang ada unsur ribanya, maka saran saya tadi diminimalisir, segera dikeluarkan uangnya, dan ribanya tadi itu dihitung supaya uang yang kita gunakan untuk diri kita itu benar-benar bebas dari riba tadi. Itu untuk cara agar terbebas dari riba. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan langsung. Atau sudah kita cukupkan? Sudah. Mungkin itu Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan harta. Dan satu nasihat bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujian, dan ujian yang menimpa umatku adalah pada harta. Sehingga terkadang orang untuk mendapatkan harta ya rela melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika kita diamanai untuk mengelola harta, kita pun hendaknya juga amanah. Ini peruntukannya untuk apa? Jangan sampai kita menggunakan untuk pribadi. Jangankan untuk pribadi, kita salah penempatannya tadi saja, kita pun juga tidak dibenarkan, karena berarti kita telah menyelisihi amanah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semuanya, harta kita dan juga keluarga kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.